Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Forum Pengurangan Resiko Bencana, yang mana kita kenal ruang siaga podcast kali ini. Dan pastinya dengan saya Zada yang akan memandu nanti podcast hingga akhir begitu ya. Kurang lebihnya masih di kebencanaan begitu. Dan memang untuk kebencanaan sendiri kita nggak akan lepas dari momentum narasumber yang harus kita hadirkan pada kali ini. Kali ini kita menghadirkan salah satu tokoh yang luar biasa. Waduh, Masya Allah. Sebut saja Cak Anam, betul sekali. Halo Cak Anam, Halo. Oh, hai hai. apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Ini kebetulan karena kita sedang rakor begitu ya, Ya, oke jadi oke. langsung saja kita bisa podcast ria gitu. Gimana untuk podcast kali ini perasaannya? Ya, karena agak mendadak sih, Iya, ya ya kita hadapi aja, kita enjoy-kan ajalah. enjoy aja gitu ya. Karena memang pembahasannya nggak lepas dari sudah diri kita sendiri begitu Oke ya. oke. Karena memang tema yang kita angkat yakni bagaimana Cak Anam sudah menjabat kedua kalinya menjadi Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Mojokerto. Luar biasa sekali. Sudah kedua kalinya. Ya, Oke. Kedua kali ini gimana juga perasaannya, Pak? ini kan masih belum resmi ya kita ya, Oke. acara musyawarah sudah selesai, Ya, sekarang tinggal pengajuan SK-nya. Kalau di Kabupaten Mojokerto, FIRB-nya kita mintakan SK ke ya, bupati. ya, oke. Nah, karena mungkin pergeseran politik yang saat ini ada sehingga itu masih tertunda ya. Kayaknya insya Allah nanti akan segera direalisasikan. Oke. Kali kedua adakah yang membedakan? Untuk kali kedua ini kita melanjut aja ya, melanjut di samping kita mengikuti aliran yang sudah ada, kita mencoba untuk sedikit mengarahkan aliran itu kepada ideal-ideal yang ada dalam pengurangan risiko bencana. Oke. Tapi untuk kali kedua kali ini ada juga nggak yang membedakan dari anggotanya? Lebih dulu. Alhamdulillah untuk teman-teman anggota kita bertambah ya. Oke. Nah, karena di Kabupaten Mojokerto itu pihak mana yang paling mudah untuk diajak ngurusi kebencanaan itu Iya, adalah biasanya kan relawan. iya, Nah, iya. sehingga potensi relawan atau lembaga-lembaga relawan di Kabupaten Mojokerto ada beberapa yang kita ajak dan bersedia serta ada yang ikutlah semacam mendaftarkan diri untuk Iya, ikut iya, menjadi anggota iya. FPRB Kabupaten Mojokerto. Oke, menarik Cak Anam kalau sudah ada bahasa bertambah gitu ya. Apa yang memberikan atau efek baiknya dari FRB sebelumnya sehingga di FRB kali kedua Cak Anam menjabat ketua FRB Mojokerto begitu ya, bisa bertambah? Apa sih yang menjadikan itu? Eh, ada cerita-cerita enaknya bagaimana sih tentang Ya, awalnya sih ya, iya, iya. tentang bagaimana ada penanggulangan bencana di Kabupaten Mojokerto itu dilakukan secara bersama-sama Nah, dan itu ya bersama-sama. iya. Nah, sehingga ketika ada pihak-pihak yang peduli dengan Mhm, penanggulangan bencana, mhm, kemudian, "Loh kok saya mhm, belum ikut itu ya?" mhm. Nah, semacam itu. Oke. Oh ternyata ada ya forum kayak gitu yang bisa Mhm, menyatukan elemen-elemen yang, mempunyai mhm. ketertarikan penuh dengan kebencanaan. Akhirnya itu mereka mendatangi Iya, kita iya. atau mungkin karena pertemanan itu Mhm, kita tawari, "Kalau ikut di sini sampean enak, ada begini, mhm. banyak temennya." Iya. Akhirnya apa, mereka apa namanya, mendaftarkan diri Iya. serta bersedia untuk bergabung ke kita. Oke, berarti bisa dari cerita-cerita begitu ya? Bisa jadi, karena begini juga, rata-rata teman-teman yang banyak sih di anggota FPRB Kabupaten Mojokerto itu adalah lembaga relawan. Oke. Nah, lembaga relawan ini tidak murni hanya di bencana. Mhm, Artinya meskipun ada suatu peristiwa atau kejadian oke. yang itu merugikan harta benda, merugikan nyawa, Iya. merugikan lain-lain, tapi itu masih dalam konteks kecil, Iya, artinya masih bisa ditanggulangi sendiri oleh Mojokerto, itu kan bukan bencana. iya. Nah, teman-teman dalam hal-hal yang semacam ini, itu tidak pernah absen. Oke. Lembaga-lembaga relawan ini saling memberikan informasi, "Oh, di sini ada kecelakaan, di sini ada yang Mhm, mogok, di jalur Pacet sama Canger ini mhm, terlalu sering ada yang remblong," dan lain mhm, mhm, sebagainya. Nih, teman-teman berangkat dari kepedulian yang semacam ini, mereka melalui lembaganya masing-masing, bersama-sama ikut mhm. menjaga, terutama yang di jalur Pacet Iya, Canger ini kan, karena memang hampir setiap hari Minggu atau hari libur, ada saja kejadian. Nah,
Teman-teman ini selalu jaga di sana. Mhm. Itu yang salah satu menjadi kita itu, apa ya, akrab satu sama Iya, lain dan untuk menyatukan langkah, sekali kan untuk menyatukan gerak, iya, ada pencegahan dan lain sebagainya tentang itu, maka SPRB ini menjadi wadah, menjadi corong iya, kepentingannya ya kan. Oh ini kita butuh sekam mhm, untuk memperbaiki benteng, itu yang remblong anu, apa namanya, ditabrak ke benteng sekam, akhirnya mhm, kan risiko kecelakaannya kan lumayan minim. iya, Daripada itu nanti nabrak ke tembok atau apa, iya. atau mungkin bahkan masuk ke jurang. Nah, Nah, dengan perbaikan sekam yang berkala ini, ada kebutuhan-kebutuhan, nah itu melalui FPRB yang mengkoordinir. iya, oke. Nah, salah satu latar belakangnya kayak gitulah. Oke, salah satunya begitu ya. Iya, Menarik sebenarnya salah satu cerita dari bagaimana bertambahnya anggota begitu ya, dampak-dampak dan perlakuan baik yang pernah dilakukan sehingga menjadikan contoh begitu dan ingin melaksanakannya juga. Nah, tapi merasa oke, dari jalan sendiri, perjalanan menuju nah ini kalau udah kali kedua berarti kan ada kali pertama, seperti itu. Menuju FPRB menjadi ketua, ada nggak sih perjalanan menarik dari Ca'am sendiri? gini, kalau berjalan dari awal, waktu itu LPBI masih barusan terbentuk. Saya kan berangkat dari LPBI Oke, Kabupaten Mojokerto. iya, Waktu itu barusan terbentuk, kemudian seiring dengan perjalanan BPBD juga masih lumayan agak baru, mhm, sehingga membaca undang-undang dan lain sebagainya, akhirnya Kabupaten Mojokerto membentuk mhm, FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana mhm, Kabupaten Mojokerto. Waktu itu kalau nggak salah di tahun 2000, sekitar 2018. oke, Nah, di situ terpilihnya itu waktu itu bukan personal, tetapi lembaga, siapa koordinator yang di atas nama waktu itu akhirnya LPBI yang menjadi apa, yang terpilih waktu itu. Nah, kemudian lambat laun ternyata berganti pimpinan yang ada iya, di BPBD, ini tidak berlanjut. Nah, baru kemudian berganti lagi setelah apa, perubahan yang ada di BPBD, perubahan yang ada di teman-teman relawan, akhirnya dimunculkan lagi bersama teman-teman yang relawan, akhirnya iya, kita membentuk, apa namanya, FPRB waktu itu ya katakanlah misalnya mungkin berarti periode yang kedua ya. iya, Di periode kedua itu, kemudian dengan aklamasi, saya apa namanya, didapuk untuk menerima amanah sebagai ketua FPRB Kabupaten Mojokerto. Akhirnya berjalan, kita dengan hubungan dengan BPBD, hubungan dengan yang lain, itu awalnya itu ada kendala berat, mmm, ada kendala besar yang apa namanya, dalam proses-proses, kegiatan sehari-hari itu. Nah, alhamdulillah di periode kedua itu akhirnya kita bisa bersinergi mmm, dengan baik. Bersinergi dengan baik, beberapa kali kegiatan, juga beberapa kali kegiatan respon bencana, itu kita sudah bisa berkegiatan bersinergi bersama-sama mhm. dengan BPBD, termasuk dengan dinas sosial dan lain sebagainya. Nah, di tahun kedua ini, kayaknya itu akan bertambah karena seiring dengan bertambahnya anggota kita. Iya, oke. Luar biasa ya, jadi memang mendengarkan cerita suatu biografi maupun perjalanan dari bagaimana terbentuknya begitu, atau, terjun langsung begitu menjadi ketua iya, menjadi anggota dari Forum Pengurangan Resiko Bencana juga iya. Namun nih Cak Anam ya, kita bisa Mmm. transisi langsung ke internalnya. Sebagai ketua FRB Mojokerto, bagaimana bisa melihat potensi yang ada di Mojokerto? Apa sih yang ada di FRB Mojokerto yang menarik? Potensi itu seperti apa? Oke, eee, kita memahami bahwa ada konsep-konsep ideal Oke, dalam kegiatan-kegiatan iya, pengurangan risiko bencana. Kalau Mojokerto langsung diarahkan ke sana, ngomong tentang, apa namanya, mohon maaf, mau ngomong tentang kebijakan, iya, tentang PRB, kayaknya masih berat ya. oke. Akhirnya kita membuat strategi sendiri. Nah, Apa yang menjadi kesukaan teman-teman di Kabupaten Mojokerto, itu kita fasilitasi. Maksudnya iya, kita kumpul bareng, diskusi bareng, "Iki gak duwe graji, yo iya, apa carane duwe graji?" Kan begitu. iya. Misalnya graji senso maksud saya. Itu yang menjadi, apa namanya, menjadi ya kita ngurusin itu. Di awal-awal itu teman-teman yang aktif di kerelawanan tidak seberapa ngeh dengan upaya-upaya pengurangan resiko bencana, misalnya tentang kebijakan pengurangan risiko bencana. Lah itu kayaknya masih belum menjadi ranah kita. Oke. Itu. Ya sudahlah,
Kalau memang itu belum belum kita belum nyampe sana, ya udah Iya iya, sedikit demi sedikit. Akhirnya apa? Strategi saya itu mengalir. oke. Seperti air itu mengalir, apa yang menjadi apa, mengalir yang menjadi jalan aliran ini oleh teman-teman Mhm, semua pegiat kebencanaan, mengalir mhm, terus. Sambil lalu mhm, sekali-sekali, sesekali mhm, aliran itu kita coba untuk kita arahkan ke yang lain. iya Meskipun nanti tetap ada kembali lagi kan gitu. iya, Nah, kita arahkan ke yang lain dalam hal misalnya bahwa penanggulangan bencana itu tidak hanya respon, nah, tidak hanya menolong korban evakuasi, tapi kita bisa memberikan pemahaman ke mereka bahwa peningkatan kapasitas masyarakat, iya peningkatan kapasitas relawan, itu adalah pengurangan risiko iya, bencana. betul. Itu yang kita lakukan. Sehingga di Kabupaten Mojokerto, teman-teman FBRB alhamdulillah juga melakukan kegiatan pelatihan ini tidak henti. Kita juga bisa langsung bersinergi dengan BPBD, bersinergi dengan teman-teman Basarnas. Iya, Itu yang terjadi di situ. oke. Jadi kolaborasinya tetap ada, nyatu begitu ya? Terus ya, Berarti kalau kolaborasi sendiri antar pemerintah dengan Mojokerto sendiri, FPRB-nya ya terlebih itu bagaimana, Pak? ya, karena kita di SK oleh Bupati ya, Iya kemudian melalui BPBD sehingga mau nggak mau kita semacam satu jiwa dengan BPBD. iya, Apa yang menjadi kebutuhan teman-teman di BPBD tentang PRB, yo ayo kita dukung, kita laksanakan bareng-bareng. Begitu juga dengan program-program yang ada di FPRB. Kita punya program mitigasi, ayolah bareng-bareng. Akhirnya apa? Teman-teman yang punya yang berkegiatan mitigasi, kemudian bersama dengan BPBD iya, paling enggak semacam anggaran dari BPBD lah semacam itulah. Itu kita lakukan beberapa kali. Salah satu apa yang bisa kita lakukan bersama kayak gitu. Kemudian tentang fasilitas. Fasilitas untuk respon kejadian. iya Tidak hanya respon bencana ya, iya, respon kejadian. Di Mojokerto ada potensi kejadian-kejadian yang bisa menghilangkan nyawa itu ada sungai yang lumayan besar, ada hutan yang lumayan luas. Nah, mendaki seringkali kadang hilang di tengah mhm, jalan. Ini kita butuh Opsar ya, iya, Opsar misalnya kita bersama-sama Basarnas. Ada beberapa alat yang ternyata kita bisa minjem ke BPBD secara langsung. betul. Kemudian ketika ada laka air di Sungai Berantas atau di Sungai Sadar atau dimanapun yang itu laka air, fasilitas relawan ini kan nggak punya. Nah itu apa namanya perahu karet, mobil yang ada di BPD itu kita yang apa namanya ya bisa langsung menggunakan lah Iya iya tanpa ribet-ribet iya lagi iya lah. iya iya. Mm, Namun Cak Ram kadang menariknya nih ya, ya, namanya juga manusia begitu, karakternya berbeda-beda. Nah ya, ini ya. dia, menyamakan satu komando ataupun satu langkah, apa sih langkah yang diambil Cak Anam untuk dapatnya bisa membersamai semuanya dan bisa satu langkah bersama menuju entah itu kebencanaan, entah itu nantinya kemanusiaan dan lain-lain itu Mm. seperti apa? Eh, Kalau saya secara pribadi intinya begini, jangan melawan arus, Oke, jangan memberikan apa namanya semacam perlawanan terhadap mereka. iya Ketika teman-teman relawan, teman-teman anggota ini mengatakan sesuatu, setuju atau tidak, kita setuju atau tidak dengan idenya, iya, dengar aja. oke, Kita dengar sampai dia tuntas. Setelah tuntas, oke, kita mhm ajak kita bisa ajak diskusi mereka. mhm, Apakah tidak sebaiknya seperti ini ya kayaknya ya? oke, Nah, semacam itulah, iya, semacam itu. Kalau memang idenya bagus ya why not, ayo wes iya, kita bagus lah, semacam itu aja. Tapi oke, ketika ada apa, usulan-usulan yang lain dan itu kayaknya kurang pas dengan apa yang harusnya kita lakukan, itu jangan langsung apa namanya, "Oh ya jangan begitu," iya tidak seperti itu. Tapi kita oke kita terima, kita ajak diskusi, kita kita ajak diskusi untuk mendiskusikan apa yang mereka idekan, iya iya. itu. Oke, yang paling penting menghargai pendapat terlebih dahulu Iya iya, begitu ya? Heeh, itu ya maklum lah, misal mungkin ini apa namanya, apa namanya, tersebabkan ya, iya karena memang teman-teman di rata-rata kan ada di desa kan, di Kabupaten Mojokerto itu. Teman-teman relawan yang ada di desa, secara fisiologis, ya seperti itulah. oke. Luar biasa ya teman-teman FVRB sekalian, jadi bagaimana cerita, kisah juga perjalanan pastinya berbeda-beda. Yang Mhm, terpenting kembali kita gimana caranya juga bisa menyatukan satu langkah iya, dan pastinya juga kita bisa mendengarkan bersama potensi salah satu dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Mojokerto. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang potensi nih Cak Anam ya, pastinya transisinya ke pengembangan begitu. mhm. Bagaimana pengembangan yang telah dilakukan dengan FVRB Mojokerto? Begini,
Salah satu upaya kita dalam mengembangkan diri di Iya, Kabupaten Mojokerto ini teman-teman FVRB, rata-rata anggota FVRB kita adalah lembaga relawan. iya, oke. Lembaga relawan dengan segala plus minusnya Iya, itu macam-macam. Sehingga terkadang ada lembaga yang tidak mampu untuk membuat kegiatan-kegiatan, untuk peningkatan kapasitas. iya. Nah, itu kita fasilitasi. Daripada melakukan sendiri-sendiri, dengan membutuhkan biaya yang Iya, lumayan besar terus dan lain-lain. Toh kita bersama-sama, ya wis ayo latihan bareng saja, menggunakan apa namanya, peningkatan kapasitas secara bersama-sama. iya, Misalnya, karena mereka sangat senang dengan respon ya, respon kejadian, nggak harus respon bencana ya, respon mhm, kejadian misalnya laka air, berarti mereka mempunyai kebutuhan untuk keilmuan tentang water rescue, tentang oke. pertolongan di air. Iya, Ayo kita latihan ini, water rescue ini. Tidak hanya menerima materi dari pihak yang berkompeten kayak Basarnas dan lain sebagainya, iya, tapi secara pribadi mereka masing-masing ini, ayo latihan bareng. Nggak harus ada teman Basarnas, karena pelatihan-pelatihan yang kayak gitu, itu yang lebih lebih masuk di iya, hati. Wis intinya ndak perlu biaya besar, tanpa biaya pun bisa iya, jadi betul sekali. terlaksana. Nah itu. Kemudian yang kedua selain itu adalah kita lebih seneng ngopi ya, apa namanya, misalnya ini butuh ketemuan untuk menentukan langkah atau menyelesaikan masalah begitu Nah, kan. Kita nggak harus, undangan rapat unda, kita nggak datang perlu ke sana formal-formal ngopi gitu ya? iya, kita ngopi bareng, "Iki yo opo rek ngene ya?" Nah, jadi membahasnya Iya, juga dengan santai. mmm. Tapi nggak apa-apa yang kalau udah dikerjain dengan hati yang senang begitu ya Mhm, lancar iya insyaallah iya. begitu ya Cak Anam ya. Tapi sejauh ini dengan langkah salah satunya tadi kalau memang kita membutuhkan water rescue, ayo pelatihannya water rescue begitu ya. Iya. Apa sih sejauh ini? Alhamdulillah teman-teman, kalau menurut penilaian saya secara pribadi, personil-personil yang Mhm, sudah bisa kita lepas untuk mereka, apa namanya, terjun ke air, untuk pencarian dan lain sebagainya, dari masing-masing lembaga itu kayaknya sudah lembaga yang sudah lama ikut ya, paling enggak di periode kemarin itu sudah aktif. Itu di masing-masing lembaga itu ada perwakilannya yang kalau saya mengatakan sudah berani, apa ya, sudah berani kita lepas lah. iya, Untuk nyetir mopel, iya, untuk manuver, bahkan kita berani untuk ya mengemudikan perahu karet itu mhm, bersama mopel untuk membawa penumpang ke mana, itu sudah anulah. Kemudian yang mungkin jarang terlihat atau jarang terpakai ya, betul, ya semoga aja sih tidak iya, terpakai, adalah ilmu-ilmu tentang vertical rescue. oke, Itu pun meskipun potensi kecelakaan vertical rescue di Mojokerto itu minim, tetap itu kita latihkan. oke, Bahkan seringkali, "Ya apa iki?" Ada di depan rumah, di teras, itu iya, latihan iya, tali iya. temali dan lain sebagainya. Oke, sedia payung sebelum hujan, jangan sampai nunggu bencananya baru latihan dulu begitu ya Cak Anam Iya. ya. Jadi dari sekarang ya ayo sembari begitu ya sambil lalu. Namun nih Cak Anam ya kalau dari FPRB Mojokerto ada nggak sih tragedi kejadian yang mungkin membuat FPRB sendiri bisa lebih begitu? Kalau kejadian, ya biasalah kita respon kejadian laka air, kadang berhasil menemukan, seringkali tidak menemukan, ya itu Iya, dinamikalah. iya, iya. Sampai sesuai dengan, apa namanya, yang diundang-undangkan atau yang menjadi peraturan, kalau offshore itu biasanya kan 7 hari, ya sampai 7 hari belum ketemu juga, ya gimana lagi kita sudah upaya maksimal. Itu juga sering terjadi. Kalau kejadian yang sekiranya menjadi pelajaran kita, alhamdulillah jangan sampai ada kejadian. Iya, Heeh. itu harapannya ya. Cuman memang pernah ya, Mhm, pernah, tapi alhamdulillah tidak beresiko. Waktu itu ada perahu karet kami mhm. terlalu masuk pada pusaran air yang kayak dam gitu kan. Akhirnya perahunya ini terbalik dan teman-teman dengan safety-nya masing-masing langsung bisa menyelamatkan diri. Oke. Tapi dari Cak Anam sendiri nih ya perspektifnya apakah memang selalu atau melulu FPRB ini tentang bencana? Eee, ending-nya kan memang tentang bencana, Iya, oke, mengurangi risiko bencana. Tapi mengurangi risiko bencana itu ya karena kuncinya kan cuma 2. oke, Kunci sederhananya itu 2, satu meningkatkan kapasitas, yang 2 menurunkan angka kerentanan, kan itu oke. aja. Iya, Nah, meningkatkan kapasitas ini bisa kapasitasnya teman-teman relawan, untuk pertolongan dan lain sebagainya, juga untuk manajemennya, apa namanya, mungkin pendidikannya,
kemudian peningkatan kapasitas kepada masyarakat ya. Oke. Ini kan juga sudah dilakukan oleh teman-teman di BPBD, baik di Jatim maupun kabupaten itu ada program namanya Destana, ada program namanya SPAB. Nah, ini teman-teman forum ini yang kita ajak untuk nimbrung ke sana, ayo belajar bagaimana mengurangi bencana yang ada di desa. Dengan cara apa? Peningkatan kapasitas. Kalau untuk mengurangi kerentanan misalnya ancamannya banjir, ya mitigasinya apa? Kalau bisa kita lakukan, ya ayo kita lakukan. Kalau tidak bisa kita lakukan misalnya mitigasi struktural, gawe plengsengan, duit dari mana? Kan itu Iya. yang punya duit anggaran dalam pemerintah. Iya. Ya monggo kita rekomendasikan kepada Oh, bener pemerintah. bener, oke. Itu Iya, ya, jadi memang sudah sesuai dengan dipetakannya gitu ya, fungsinya iyalah, masing-masing juga porsinya pastinya. Nah, untuk masing-masing. ketiga nih ya, dari Cak Anam sendiri, dari prabencana, bencananya maupun dari pasca bencana, sudah siapkah seluruh begitu anggota dari FPRB Mojokerto atau memang perlu masih diberikan komando dan lain-lain? Kalau untuk kejadian kecil-kecil ya, Ya, jangan sampai apa, yang tidak sampai pada ya. bencana besar itu, saya kira gercepnya teman-teman di Kabupaten Mojokerto saya acungi jempol. Meskipun ya mohon maaf namanya relawan ya, kadang mereka berangkat juga bawa beli rokok aja ndak bisa. Ah, Sekiranya di motor itu masih ada bensin, untuk pulang lagi mereka pasti berangkat. Itu yang saya acungi jempol dari teman-teman. Ketika mobilnya ini diperkirakan bisa kembali pulang, mereka pasti akan berangkat dengan segala peralatan seadanya yang mereka punya. Terkadang ada yang, apa namanya, yang tidak punya alat dan lain sebagainya, yang punya alat juga datang. Tapi kalau ada pohon tumbang, kita ngumpul ada mungkin sampai 10 tenso itu sampai ada yang seperti itu. oke. Inisiatif juga berarti ya? Ya, salah satu inisiatif mereka karena mereka sudah ya itu tadi, ketika ada informasi ini masyarakat membutuhkan. Ya. Maka karena ketika masyarakat itu membutuhkan, minta tolong kan. Nah, teman-teman ini dari kesadaran itu, datang itu dengan segala resiko. Mereka sudah sadar dan bahagia. Ya. Bisa menolong itu kan bahagia. Benar benar benar. Mhm, Hari pastinya bertambah hari, tahun pastinya juga terus berlalu begitu Cak Anam siap. ya. Ada nggak sih kekhawatiran dari pengreorganisasian, oke tahun ini bertambah, tahun depan bagaimana? Itu ada nggak sih? Kalau kita sih enjoy aja ya. Iya, Tadi sebagaimana yang tadi saya katakan, FPRB ini mengalir. oke. Kita ini mengalir sesuai dengan apa yang mereka karena gini, kalau kita apa namanya, memaksakan diri bahwa FPRB itu harus A, B, C, D, E, F, G. Kemudian mereka ternyata nggak cocok dengan itu, Iya, kita paksakan, otomatis akan patah kan begitu di tengah iya, jalan. Itu menjadi masalah tersendiri bagi kita semua. Maka jangan sampai patah dulu. Akhirnya ketika ada kejadian mereka itu hobinya saat ini itu, apa ya, sangat senang sekali untuk merespon kejadian-kejadian. Ya saya kira nggak ada masalah FVRB melakukan itu juga. Toh mereka yang dilakukan adalah hal yang sangat bermanfaat. iya, Bisa juga hal yang, apa, mengurangi madorot di tengah iya, masyarakat. Saya kira itu nggak salah untuk dilakukan. oke. Nah, hanya saja memang tadi kembali pada konsep-konsep ideal pengurangan risiko bencana yang diimpikan oleh undang-undang kita, ya sedikit demi sedikit aliran air itu kita arahkan ke sana juga. Oke. Oke, luar biasa. Karena memang di sini juga kita kebetulan Road to Bulan PRB ya, Cak Anam Ya, ya. siap, Salah satu ya. podcast ini Road to Bulan PRB, jadi bagaimana satukan langkah menuju bulan PRB nantinya insya Allah di Jawa Timur 2025. Ada nggak sih tips dari Cak Anam juga, selaku dari Ketua FPRB Mojokerto, yang mungkin bisa menjadi pelopor karena memang semakin tahun bertambah gitu. Mhm. Yang menjadikan Cak Anam itu bisa. Gini, ini adalah momen ya, Oke, momen yang sangat bagus untuk pengurangan risiko bencana, di mana Jawa Timur menjadi tuan rumah secara nasional. Tuh, yang bisa kita lakukan sebenarnya ya apa yang sudah menjadi program yang ayo kita lakukan secara bagus, secara apa ya, kita lakukan secara baik. Nah, misalnya kalau ada tradisi di FPRB kabupaten, biasanya kalau FPRB kabupaten itu tidak melakukan kegiatan itu, maka anggota yang melakukan, oke, biasanya. Satu contoh gini, LPBI Kabupaten Mojokerto itu adalah anggota FPRB Kabupaten Mojokerto. oke. Di LPBI ini ada kegiatan tanam pohon, maka FPRB sudah nggak usah lah gitu. Nah, karena apa? Yang dilakukan LPBI ini ternyata mereka juga mengundang anggota-anggota yang lain.
Oke, iya. Jadi FVRB diam aja, atas nama FVRB diam aja. Toh kegiatan itu sudah dilakukan oleh anggota. Saya kira itu. Misalnya seperti ini, kayak kegiatan tanam pohon gitu kan. Dari teman-teman apa namanya anggota ini ada yang punya kegiatan apa ini dalam waktu dekat. Misalnya ada pelatihan, oh bagaimana, ada kekurangan apa apa yang bisa kami bantu. Oh butuh ini. FPRB yang akan bertindak. Bertindak pun dalam kerangka kebersamaan. Misalnya LPBI mau kegiatan pelatihan PPGD. Iya. Kemudian mereka butuh atau membutuhkan narasumber. FPRB, ya apa rek, njaluk tolong PMI, minta tolong teman-teman PMI untuk mengisi. Sekedar itu Oke. muter aja, saling tap and give. Oke, itu Iya, ya yang terpenting ya, bagaimana bisa memberikan, membantu juga iya, begitu iya. ya Cak Anam ya. Luar biasa sekali begitu ya teman-teman FPRB sekalian. Boleh nih Cak Anam supaya bisa lebih memberikan motivasi pada teman-teman sekalian, diberikan closing statement terlebih dahulu. Oke, saya sangat tertarik dengan urusan pengurangan risiko bencana karena Oke, sangat pas dengan salah satu kaidah fikih. oke. Apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Masyaallah, artinya? Bahwa mengurangi risiko, mengurangi madorot, itu adalah sebuah pertimbangan yang harus didahulukan daripada pertimbangan-pertimbangan mendapatkan manfaat, Oh, mendapatkan cuan. Nah, semacam itulah. oke. Itu ya, sedikit Ih, kit ya begitu begitu. ya. Luar biasa sekali teman-teman FRB sekalian, luar biasa. Pastinya Zada akan ingetin selalu untuk kalian tetap harus bisa follow, ikutin juga nih ya media sosial FRB Jatim karena ada banyak sekali informasi maupun berita-berita yang akan kami sajikan begitu. Kurang lebihnya nih ya, Cak Anam, sebelum kita tutup boleh Yap, kita salam tangguh terlebih dahulu? Oke, salam tangguh gitu ya? Tangguh 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 luar tangguh, biasa. Oke, siap. di kamera dulu. Oke, Oke. salam tangguh, Tangguh 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 tangguh, tangguh, luar luar biasa. biasa. Kurang lebihnya mohon maaf, Cak Anam Oke, ya. sami-sami Mbak Zada. Sampai bertemu di episode Amin, selanjutnya. nggih, Amin, oke. sehat selalu pastinya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Zada selaku host pada podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.